Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan masa depan yang baik di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kiranya diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melihat video ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesusku semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin bertumbuh dalam iman, untuk boleh sampai pada masa rencana Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga adalah beserta kita dimanapun kita berada, sehingga kita boleh hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih Bapa yang melimpah-limpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya Marian Susitorus kembali hadir di hadapan kita untuk boleh kita kembali belajar bersama mengenai kebenaran firman Tuhan. Dimana pada hari ini saya akan membawakan satu topik firman Tuhan mengenai mental seorang pejuang, ya, atau mental pejuang, ya. Hal ini saya pelajari daripada kisah dari dua orang pejuang yang luar biasa, di mana mereka adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Joshua dan Kaleb, ya. Di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang melanda bangsa Israel pada waktu itu, ya, di mana mereka harus menyeberangi mereka harus menyeberangi padang gurun untuk boleh sampai kepada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Lalu mereka diutus bersama dengan ke-12 temannya, ya. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, dalam pengintaian mereka benarlah bahwasanya di daerah tanah Kanaan tersebut, itu adalah tanah yang sangat subur, di mana tanamannya luar biasa, buahnya luar biasa, ya. Tentunya saudaraku, bahwasanya ini hal yang mereka betul-betul rindukan selama ini, dan ini merupakan janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Kita tahu sama bahwasanya Joshua dan Kaleb adalah penerus daripada hamba Tuhan itu Musa, untuk boleh membawa, untuk menuntun bangsa Israel di padang gurun untuk boleh sampai ke tanah Kanaan, ya. Baiklah, kita akan lanjutkan, kita baca dari kitab Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya baca di sini. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya, luar biasa, ya. Ya, tentunya mereka mempunyai pikiran yang positif. Hal yang pertama yang harus kita pelajari dari Joshua dan Kaleb adalah mereka memiliki pikiran yang positif. Ya, mereka memiliki pikiran yang positif tentang situasi, tentang keadaan. Ya, betul, di tanah Kanaan itu penduduknya besar-besar. Ya, betul, di sana mungkin banyak juga petarung-petarung. Tetapi Joshua dan Kaleb tidak memandang itu. Joshua dan Kaleb memandang visinya Tuhan, yaitu untuk boleh menduduki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Itu yang mereka pikirkan, itulah yang mereka bayangkan, sehingga mereka tidak takut, sehingga mereka tidak khawatir tentang situasi dan keadaan tersebut, ya. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bahwasanya Joshua dan Kaleb, ya, mempunyai perkataan yang menang, perkataan yang positif, ya. Di tengah-tengah gejolak, ya, dari laporan 10 pengintai bahwasanya di sana ada banyak persoalan, di tanah Kanaan banyak masalah. Jika mereka berkata bahwa di tanah Kanaan itu penduduknya tinggi-tinggi, besar-besar, mereka membandingkan penduduk tanah Kanaan itu seperti membandingkan mereka mengabdi mereka sebagai belalang. Haleluya. Ya, hal itu tidak boleh terjadi kepada kita, ya. Nah, tetapi saudaraku, Joshua dan Kaleb memandang lawan itu kecil. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada mereka, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka. Haleluya.
Nah, yang kedua adalah mereka berkata-kata dengan menang. Tadi saya katakan bahwasanya mereka positif. Mereka berbicara tentang hal yang positif, ya. Perkataan dan pikiran kita harus sejalan, ya. Kalau pikiran kita positif, maka perkataan kita harus positif. Kalau pikiran kita berkemenangan, perkataan kita juga harus berkemenangan. Maka dengan perkataan dan pikiran yang menang, dengan perkataan dan pikiran yang positif, maka kita akan sampai kepada tujuan kita, ya. Yang kedua, ya, bahwasanya Joshua dan Kaleb ini berani keluar dari zona nyaman. Ya, mereka di padang gurun mengalami zona nyaman, ya. Di padang gurun mereka menikmati berkat Tuhan. Di padang gurun itu mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka diberi manna setiap hari. Mereka dikasih makan daging. Mereka dikasih air manis di Meriba. Mereka dikasih air yang segar dari bebatuan yang dikeluarkan oleh Allah melalui hambanya Musa. Jadi mereka mengalami satu situasi yang nyaman. Oh, mereka merasa nyaman di sana. Oh, siang hari mereka dilindungi oleh tiang awan dari sorga, tiang awan dari Bapa sorga, sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari mereka dilindungi oleh tiang api dari binatang-binatang buas, sehingga mereka merasa nyaman. Mereka takut berperang, mereka tidak mau berperang, mereka tidak mau buang-buang tenaga, mereka tidak mau buang energi, bahkan mereka takut mati. Mereka ingin menikmati situasi di padang gurun, yang mana bila dibandingkan dengan keadaan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, itu adalah perbandingan yang sangat tinggi. Tetapi para 10 pengintai ini tidak mau keluar dari zona nyaman. Sangat berbeda dengan Joshua dan Kaleb. Mereka tidak mau berada di zona nyaman. Mereka mau sampai kepada visi Tuhan. Mereka mau keluar dari keadaan itu. Mereka mau keluar dari situasi yang nyaman itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang untuk kita boleh sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita, memang untuk kita boleh sampai bahkan tujuan kita, ya, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Oh, kita harus keluar dari keadaan kita yang selama ini membelenggu kita. Oh, mungkin kita sudah nyaman selama ini, ya, tetapi kalau kita mau maju, kalau kita mau maju bertumbuh terus dalam Tuhan, kita harus berani keluar dari zona nyaman, ya. Sekalipun itu punya risiko, ya, tetapi marilah kita berani keluar dari zona nyaman. Yang selanjutnya adalah Joshua dan Kaleb ini percaya akan penyertaan Tuhan, ya. Saya bacakan di ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Joshua dan Kaleb punya iman, punya keyakinan kokoh bahwasanya janji Tuhan akan penyertaannya itu terjadi dalam hidup mereka. Ini yang tidak dimiliki oleh 10 pengintai yang lain. 10 pengintai yang lain mereka tidak percaya betul, tidak percaya penuh kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tetapi Joshua dan Kaleb, mereka percaya bahwa mereka disertai Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka ada di pihak Tuhan, sekalipun melihat musuh yang besar, sekalipun melihat masalah yang besar. Tapi Joshua yang Kaleb yakin sepenuhnya bahwa Tuhan mereka lebih besar dari persoalan mereka. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebesar apa masalahmu? Sebesar apa persoalanmu saat ini? Sebesar apakah pergumulanmu saat ini? Mari lihat Tuhan yang besar. Ya, mari lihat Tuhan yang besar. Lihatlah Yesus yang besar. Lihatlah kuasa Tuhan yang besar yang ada pada kita. Ya, Tuhan berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Percayakah saudara akan hal itu? Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Percayakah kita? Ya, kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan dibutuhkan tindakan iman. Dibutuhkan tindakan iman. Oh, ketika kita bertindak dengan iman, ketika kita percaya dan bertindak dengan iman, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sama sebagaimana Joshua dan Kaleb, pada akhirnya mereka pun pergi. Mereka meninggalkan situasi itu. Mereka pergi memasuki tanah Kanaan. Dan puji Tuhan, mereka betul-benar menelan habis para musuh-musuh mereka, ya. Yang selanjutnya adalah
Apa yang kita pelajari dari Joshua dan Kaleb adalah mempunyai visi yang pasti. Ya, mereka punya visi yang pasti. Apakah visi mereka? Ya, visi mereka pasti untuk menduduki tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, jadi visi mereka jelas. Visi Joshua dan Kaleb ini jelas, yaitu untuk menduduki tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Nah, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami dalam hidup mereka, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah keturunan Israel. Menurut firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus, kita adalah keturunan Israel. Kita adalah Israel rohani, di mana Tuhan berjanji menyertai kita, di mana Tuhan berjanji menopang kita, di mana Tuhan berjanji akan melindungi kita. Percayalah kepada Tuhan, selalu punya pikiran yang positif, selalu berkata-kata positif, selalu berkata-kata yang menang tentang situasi yang keadaan yang buruk. Sakit, mungkin engkau sakit, mungkin engkau menderita, mengalami persoalan rumah tangga, mengalami persoalan keuangan. Percayalah dan berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa ambil tindakan iman, berani keluar dari zona nyaman, jangan berhenti berjuang, terus berjuang sampai kepada maksud dan rencana Tuhan, sampai engkau mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupanmu. Percayai janji Tuhan. Kemudian jangan di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah banyak pergumulan, jangan takut, jangan bimbang. Ya, kadangkala kita diperhadapkan dengan persoalan, kadangkala kita diperhadapkan dengan tantangan. Oh, jangan lihat tantangannya, tapi lihatlah rencana Tuhan yang besar, tetapi lihatlah kuasa Tuhan yang besar yang bisa menyertai kita. Haleluya, haleluya. Nah, baik saudaraku, selanjutnya adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, berani keluar dari situasi kita yang selama ini yang sudah kita nikmati. Ya, kemudian percaya, jangan pernah bimbangkan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan manusia. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu bukan manusia biasa seperti kita, bahwasanya apa yang difirmankannya pasti akan dilakukannya. Firman yang sudah dijanjikan kepada saya dan saudara, bila kita imani, bila kita percayai, bila kita ambil tindakan iman, maka yakin sepenuhnya Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, inilah yang boleh saya sampaikan kepada kita, menjadi renungan bagi kita di tengah-tengah pergejolakan dunia saat ini, di tengah-tengah masalah persoalan, di tengah-tengah masalah perekonomian, di tengah-tengah masalah wabah penyakit, di tengah-tengah masalah yang besar saat ini. Mungkin kita hadapi bersama-sama di seluruh dunia ini. Punyailah iman, punyailah visi, punyailah pikiran yang positif, punyai perkataan yang menang, bahwasanya di dalam Yesus Kristus segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan kepadaku. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ingat, kita punya Tuhan. Ingat, kita punya kekuatan, yaitu kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, ya, apa saja yang kau pegang, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Tapi ingat, dikatakan firman Tuhan tadi berkata ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, nah, jangan berontak kepada Tuhan. Kapan kita berontak kepada Tuhan? Tentunya kita berkonfrontasi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami masalah dalam hidup kita. Tapi kapan kita mau patuh dalam mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, percaya, jangan ragukan, jangan bimbangkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Pegang teguh firman Tuhan Allah, jangan pernah lepaskan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya lewat renungan hari ini boleh belajar Tuhan, bahwa untuk masa-masa sekarang ini dibutuhkan mental seorang pejuang, dibutuhkan mental seorang petarung, dibutuhkan mental seorang yang punya iman yang besar untuk menghadapi situasi dan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini Bapak.
Dalam nama Yesus kiranya bertumbuhlah iman kami, bertambahlah keberanian kami, bertambahlah keberanian kami, bertambahlah kepercayaan kami kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.